syarrun lahum sayutawwaquna ma bahilu bihi yaumal qiyamah. Sekali-kali janganlah orang-orang kikir dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Sebenarnya kekikiran itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "Iyakum wasuha fa innahu ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an yasfiku bima'ahum fastahallau maharimahum." Janganlah kamu bersifat kikir, karena ia telah membinasakan orang-orang yang sebelum kamu. Ia menyebabkan mereka menumpahkan darah mereka sehingga melanggar apa-apa yang diharamkan atas mereka. Isa alaihissalam berkata, "Tidaklah masuk surga seorang yang kikir, seorang penipu, seorang yang mengkhianat, seorang yang pengkhianat, dan seorang yang berakhlak buruk." Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Bersyukur kita kehadiran Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat sehat afiyah untuk melanjutkan daripada kajian rutin Mukhtasar Ihya Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah wa alaina wa ala jami'il mu'minin. Bab yang menjelaskan kejelekan sifat kikir. Minggu lalu sifat dermawan, ya, keutamaan sifat dermawan. Malam ini insyaallah penjelasan dari Imam Ghazali dalam kitab ini sifat kikir. Seperti yang kita ketahui bahwasannya sifat kikir ini adalah satu bentuk sifat yang tidak baik yang ada pada diri setiap manusia. Begitu juga sifat dermawan, namun kedermawanan adalah sifat yang mulia yang juga ada pada diri manusia. Sebaik-baik di antara kita orang yang beriman adalah yang bisa mengutamakan apa yang memuliakan untuk kita, baik itu di dunia ataupun nanti kelak di akhirat. Seperti yang Allah firmankan, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah, dan gapailah, dapatkanlah, kejar apa yang telah Allah bentangkan, Allah berikan di dalam kehidupan dunia ini, wahai orang-orang yang beriman, guna kelak nanti kebahagiaanmu di rumah akhirat, dan jangan kamu lupakan bagianmu terhadap dunia. Termasuk perihal dunia adalah harta benda, ya. Melupakan daripada dunia,
kewajiban yang mesti kita penuhi di dalam mencari nafkah, hendaknya mendapatkan atau berupaya mendapatkan hasil yang halal dengan cara yang halal dan dengan cara yang baik, sehingga harta yang didapatkan pun di mata Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mencarinya dengan cara yang baik tersebut mendapatkan kemuliaan di dunianya dari harta yang dia dapatkan. Dan berbuat baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia Allah telah berbuat baik kepadamu. Tamam. Jadi banyaknya kebaikan yang Allah telah anugerahkan kepada manusia, hendaknya kita membalas daripada kesemua itu dengan kebaikan pula, dengan taat kepadanya, ya, menjalankan yang seharusnya kita jalankan dari perintahnya, menjauhi yang seharusnya kita jauhi dari larangan-larangannya. Dan itu pun tidak membalas, tidak sampai kepada hakikat kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita membalasnya dengan kebaikan. Serta jangan kamu berbuat kerusakan di atas muka bumi. Berapa banyak orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi ini melalui harta bendanya. Dianya binasa karena hartanya. Dunianya binasa karena harta, karena sebab harta benda kekayaannya. Belum lagi nanti di akhirat. Nah, oleh sebab itu di antara harta yang mulia, yang baik di sisi Allah adalah orang itu mengerti dan paham bagaimana cara mengaplikasikannya. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ketika menurunkan wahyunya dengan bahasa pinjaman, wa aqridullaha qardan hasanan, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'if lahu. Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman, maka Allah akan mengembalikannya dengan di'fah, berlipat ganda. Orang-orang Yahudi ketika mendengarkan ini ayat berkata kepada satu sama lain, Fanhas, kalau namanya salah satu pembesar atau ulamanya bangsa Yahudi, ahlu kitab, ulamanya ahlu kitab dari kalangan Yahudi, Fanhas namanya. Dia berkata, mungkin Tuhannya Muhammad ini kekurangan harta sehingga dia meminjam, gitu. Bahasanya meminjam, memang bahasanya garad itu pinjaman, tapi maknanya kan tidak seperti itu. Yang memberikan harta Allah, yang memberikan semua Allah, yang mendatangkan semua Dia. Walillahi khazainus samawati wal ardh. Milik Allah perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi. Orang Yahudi mengatakan Allah, Tuhan Muhammad itu tidak ada harta sampai mau minjam sama kita. Bagaimana mau mengembalikannya berlipat ganda, gitu. Ya. Nah, sedangkan apa yang kita terapkan daripada riba dilarangnya, gitu kan. Itu kan melipat gandakan uang dari yang dipinjam.
Bagi orang yang meminjam kepadanya harus balikannya lipat ganda. Allah meminjam akan mengembalikannya dengan berlipat ganda. Dilarangnya, tapi Tuhannya meminjam kepada manusia, kepada kita. Bilang panhas. Saat itu Abu Bakar Siddiq lewat mendengarkan apa yang diucapkan oleh pembesar Yahudi ini. Bilang Sayyidina Abu Bakar, celaka kalian. Tidakkah kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang telah Dia turunkan di dalam Taurat dan Injil, dan kalian mengetahui tersebut, atau kalian meyakini bahwasanya Muhammad itu utusan yang hak datang dari sisi Allah di tengah-tengah kita? Kenapa kalian tidak mau berimanlah, kata Sayyidina Abu Bakar, sehingga kalian selamat. Dijawablah oleh orang-orang Yahudi ini, bagaimana kami mau mempercayai Tuhan kalian? Sesama kepada kita saja dia mau pinjam uang, mau pinjam uang kepada kita. Andaikan aku banyak uang, tidak bakal ku pinjamkan, kata si Fanhas. Nah, mendengar itu emosi Sayyidina Abu Bakar, akhirnya dipukulnya dengan keras oleh Sayyidina Abu Bakar. Melapor dia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar? Lalu Abu Bakar dipanggil oleh Rasulullah, ditanyakan, betul ya Rasulullah, dia telah mengatakan perkataan yang tidak baik terhadap Allah, ya, dan aku marah, dan marahku pun karena Allah, bukan marah karena emosi syaitan. Marahnya karena Allah. Nah, hingga apa yang dilakukan Abu Bakar itu dibetulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunlah wahyu kepada Nabi kita Muhammad, qad sami'allahu qaulal ladzina, Allah Subhanahu wa taala telah mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sesungguhnya orang Yahudi mengatakan Allah itu fakir, kamilah orang yang kaya. Ini kata-kata orang Yahudi. Ya, dibenarkan oleh Allah apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dengan memukul mereka terhadap perkataan yang tidak baik, tidak senonoh yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihada begitu harta kekayaan ini bisa menjadikan si pemiliknya, manusia tersebut, tertipu, ya, merugi, hingga orang-orang yang tidak memahami dan menyadari bahwasannya perihal dunia ini, jika mereka tidak kuat di dalam keimanan serta di dalam mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya, maka mudah sekali untuk syaitan, untuk iblis mempengaruhinya dan mempermainkannya. Sallallahu salam ala afiyah. Allah berikan keselamatan untuk kita. Allah berikan perlindungan kita dari fitnah harta kekayaan. Ya. Banyak orang yang berebut-rebut, banyak orang yang terputus silaturahimnya gara-gara harta. Berapa banyak saudara, sedarah, sedaging binasa gara-gara rebut-rebutan harta. Nah, itu diantara dampak yang tidak baik, kejelekan daripada harta tersebut. Ya. Dan diantara kejelekan lagi dari perihal harta adalah sifat kikir. Ini sifat kikir ini sifat yang tidak sepatutnya kita orang yang beriman memilikinya. Ya. Tapi yang seharusnya ada pada kita sifat sakhiyun, dermawan bagi orang-orang yang beriman. Karena sifat kikir ini bukan cerminan orang yang beriman pada Allah. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran mengkecam orang yang memiliki sifat pelit, sifat kikir. Mau itu dari sisi harta, tenaga, pikiran, apapun yang bisa disorofkan untuk kebaikan tapi ditahan oleh dirinya. Tamam. Dia bisa membantu dengan tenaga, tapi dia bakhil dengan tenaganya. Dia bisa membantu dengan
pemikirannya untuk mendapatkan jalan keluar atau solusi bagi yang membutuhkan, tapi dia bakhil terhadap pemikiran yang harus diberikan, dibantukan. Dia dari sisi harta dia tahan hartanya. Nah, ini sifat kikir. Wa man yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Tapi orang yang menahan dirinya, menjaga, memelihara dirinya dari sifat kikir. Apa maksudnya memelihara? Dia tidak mengindahkan itu ada pada dirinya sifat ini. Ya, tidak dia pelihara, tidak dia rawat sifat kikir ini, bahkan dia tidak mengizinkan sifat kikir ini mendarah daging pada dirinya. Faulaika humul muflihun. Maka inilah orang-orang, kata Allah, beruntung. Ya, beruntung itu artinya bahagia. Kalau tidak ada pada diri manusia itu sifat kikir. Allah jadikan kita sakhi. Allah jadikan kita dermawan. Dan Allah jauhkan kita insyaallah dari sifat kikir. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadlih huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat ini kata Allah Ta'ala, sekali-kali janganlah kamu orang-orang kikir, sekali-kali janganlah orang kikir dengan harta. Maksudnya khitab ini ditujukan oleh Allah kepada pemilik harta, yaitu mereka orang-orang yang wajib mengeluarkan dari harta tersebut zakatnya. Tamam. Orang kalau sudah sampai nisab dari harta bendanya, kan itu dalam hukum wajib mengeluarkan sebahagian, bukan semua sebagian dari harta yang dia dapatkan dari Allah. Dapatkannya saja dari Allah. Ya. Diminta sama Allah, haknya Allah. Apakah Allah butuh? Tidaklah. Kalau Allah butuh, tidak juga Allah akan turunkan itu sedekah kepada fuqara, masakin, amilin, gharimin, muallaf. Tidak. Ternyata disorofkan pengaplikasiannya ya bukan kepada Allah yang meminta mengambil daripada zakat harta bagi yang mengeluarkannya. Tapi Allah suruh kasih kepada orang fakir, orang miskin, atau orang mu'allaf, atau orang yang terlilit hutang, atau ibnu sabil, orang-orang yang melangsungkan perjalanan yang tidak ada unsur maksiat, atau orang yang jihad fisabilillah. Nah ini cara aplikasikannya pun dituntun sama Allah. Bukan artinya Allah butuh kepada apa yang dipintanya. Ya, tidak ada sama sekali perihal itu sebagaimana yang dikatakan orang-orang yang tidak beriman minal Yahudi. Orang-orang Yahudi, Allah fakir, minjem duit sama manusia. Bagaimana Tuhan bisa minjem duit sama manusia? Itu pemahaman batil. Memang nggak punya otak lah bahasa kita. Nah, yang bicara itu kan nafsunya, bukannya imannya. Bagaimana imannya? Iman aja dia tidak beriman kepada Allah. Ya. Tapi Allah memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Ya. Kalaupun Allah meminjam dari kita uang kita, harta benda, artinya dengan kita bersedekah, berinfak, maka Allah pun akan mengembalikannya dengan berlipat ganda. Namun ayat ini ditujukan kepada orang yang muzaki, yang mengeluarkan zakat. Ada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Apa sebab? Karena yang dia rasa miliknya itu banyak. Dia punya asetnya banyak. Tapi dia melihat dari sekian persen yang wajib dikeluarkan, oh ternyata besar, akhirnya berat. Akhirnya berat. Dia kira menahan itu baik,
Allah tanya nih kepada kita orang-orang yang mempunyai harta dan diwajibkan atasnya mengeluarkan zakat hartanya. Ditanya sama Allah. Dikiranya apakah itu baik, kata Allah. Jangan kamu kira, kata Allah. Wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum. Sekali-kali jangan kamu mengira terhadap orang-orang yang bakhil, yang kikir, menahan hartanya, zakatnya untuk tidak mereka keluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dari apa-apa keutamaan yang Allah datangkan, Allah berikan untuk mereka, ya ini harta kekayaan tersebut itu diantara fadlun minallah. Banyak keutamaan dari Allah. Tapi ayat ini ditujukan kepada mereka yang memiliki banyak harta dan wajib mengeluarkannya, itu namanya zakat. Sehat kita fadlun minallah. Afiah kita fadlun minallah. Penjagaan dari Allah untuk kita, hari ini kita dijaga, diselamatkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, berhari-hari, tahunan, afiah dari Allah, salamah minallah, fadlun minallah. Semua itu keutamaan dari Allah. Nah, ini ada orang yang dikasihkan keutamaan dari Allah berbentuk harta kekayaan. Lalu kamu mengira itu baik. Kita mengira yang kaya ini baik karena banyak duitnya. Apapun yang diinginkan bisa dia dapatkan. Semua itu bisa dihargainya. Nah, sekalipun nyawa kayaknya bisa dibeli sama dia. Sampai seperti itu. Ala yahsabanna alladzina yabkhalun bima atallahu min fadlihi huwa khairal lahum, itu baik untuk mereka. Jangan kamu mengira seperti itu, bilang Allah. Artinya bal huwa syarrul lahum, bahkan itu jelek untuk mereka. Jadi ingat, hati-hati. Kita yang memiliki banyak harta, jangan kita kira harta itu baik menurut kita. Ya, menurut kita mungkin baik, tapi yang baik buruk itu menurut Allah, bukan menurut kita. Ada kalanya menurut kita tidak baik, tapi yang betul itu baik menurut Allah. Nah, jadi kita punya diri ini jangan menurut diri. Jangan menurut diri kita. Pandanglah menurut Allah. Mana yang baik menurutmu ya Allah? Ya. Nah, kalau sudah bisa mengambil pandangan seperti itu, tenanglah manusia ini jiwanya, ya. Tidak akan gundah, tidak akan stres dia terhadap keadaannya. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai sudut pandang pada diriku mana yang terbaik menurut Allah. Menurut Allah itu tidak baik. Karena apa? Karena sebab dia menghalangi hak orang lain yang mestinya dia keluarkan zakat ini tadi. Tamam. Bal huwa syarrul lahum. Justru itu buruk untuknya sifat kikir ini tadi, karena dia menahan harta tadi. Mau dibawa mati? Tidak juga. Kenapa tidak dikeluarkan zakatnya? Karena ini ayat diturunkan kepada perihal zakat. Memang perihal zakat. Di dalam tafsirnya pun Ibnu Katsir mengatakan masalah zakat. Imam Baghawi juga mengatakan masalah zakat harta. Al-Imam Bukhari dalam hadisnya menjelaskan dengan sanad atau melalui jalurnya Al-Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, barang siapa dianugerahkan oleh Allah kepadanya sejumlah harta, lalu ia tidak menunaikan zakat hartanya, kelak hartanya itu akan berubah wujud menjadi ular yang memiliki 2 buah taring, membelitnya kelak di hari kiamat.
Jadi harta yang kita tahan itu perumpamaan ular. Kamu tahan yang memiliki harta, yang banyak duit, yang kaya raya, yang merasa, yang mengatakan itu baik. Baik itu kalau hartanya itu digunakan dengan cara yang baik, dikeluarkan untuk hal yang baik, tidak dia tahan. Tapi kalau bakhil ditahan, dikiranya baik, ternyata tidak. Yang kamu tahan itu pada hakikatnya nanti di hari kiamat adalah ular yang memiliki dua taring yang tajam, ya, dengan rahang yang besar. Seraya mengatakan, ini ular, akulah hartamu, akulah timbunanmu. Itu yang kita simpan ini. Orang yang kikir terhadap zakat tadi. Ya. Nih, yang kamu tahan dari yang semestinya kau keluarkan terhadap zakat harta kekayaanmu, tapi kamu tahan karena sifat kikirmu, ini wujudnya adalah aku, kata si ular ini pada hari kiamat nanti. Akulah yang kau pendam, kata si ular ini di hari kiamat. Kemudian Rasulullah membacakan ini ayat, wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadlih wa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nah, akan dikalungkan harta itu nanti pada hari kiamat di lehernya. Ya, pada pundaknya. Seberapa banyak kau memiliki harta benda, itulah yang akan dikalungkan pada dirimu pada hari kiamat karena kekikiranmu tidak mau mengeluarkan. 2,5% dari zakat harta yang dia miliki. Ya, kalau sedikit gampang bagi dia, tapi kalau duitnya udah puluhan miliar, 1 miliar aja berapa? 2,5% kalau dari sisi uang. Berapa? 25 juta, ya, 25 juta tuh 2,5% dari 1 M. Nah, sekarang duit dia ada 10 M, berarti 250 juta. Nah, dia melihat sisi nominalnya ini banyak, enggak, sedikit itu. Kalau dibandingkan yang dikeluarkan terhadap yang Allah telah datangkan. Kalau uangnya 10 miliar, uangnya itu memang ada 10 miliar, tidak kurang tidak lebih, maka Allah cuma minta 250 juta saja ya, 2,5%-nya, betul. Nah, yang bertahan pada dirimu 9,750 miliar, ya, 9 M, 750 500 juta, 750 juta, banyak itu masih. Tapi kalau orang melihat yang 250 itu banyak, disinilah iblis mudah untuk menyesatkan. Kamu susah mendapatkannya. Kamu sulit, kamu capek. Setahun kamu banting tulang untuk mendapatkan ini. Dan kamu telah susah-susah berupaya ke sono, ke sini. Sampai masuk rumah sakit diopname, mulai dah bisikan-bisikan musuh Allah ini merasuk pada jiwa hamba ini tadi. Sekarang kamu diminta sama Allah untuk keluar zakat, banyak itu bukan sedikit, kata setan tadi bilang di dalam benak ini hamba. Akhirnya kikirnya ditahanlah dia punya zakat hartanya. Karena terpengaruh terhadap bisikan-bisikan syaitan, ayo, manfaat untuk dia, malah sengsara untuk dia itu, menyengsarakan ini. Ular kok ditahan. Coba kalau memang itu 250 juta dari 10 M tadi itu berbentuk ular, mau ditahan? Tidak lah. Pasti dia usir atau dia cari orang untuk bantu mengeluarkan dari rumahnya ini. Ya. Ya, itulah nanti yang dia tahan itu akan didilitkan di lehernya. Bilang Nabi, wujudnya seperti ular bertaring. Kemudian itu harta yang berwujud ular tadi diubah sama Allah, berkata, akulah yang kau tahan, akulah yang kau pendam, akulah hartamu. Akhirnya disiksa dia, binasa oleh ular tersebut sebagai adab dari Allah untuk orang yang kikir. Walhasil sifat kikir itu tidak baik.
Mau itu dari perihal harta yang wajib untuk dikeluarkan, termasuk juga yang sunnah untuk dikeluarkan, semisal infak, bersedekah, membantu orang dengan harta, ya, termasuk daripada hal-hal yang sunnah tersebut, untuk tidak kita ada pada diri kita sifat kikir. Kalau sudah sifat kikir ada pada diri manusia, Allah lindungi kita dari jauhlah ini orang dari Allah, jauhlah ini orang dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Maksudnya dibenci, dia nggak disukai. Jauh dia daripada surga, dekat dia sama neraka. Bilang Nabi SAW, as-sakhiyun qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idu minan nar, wal bakhil ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, qaribu minan nar. Orang yang dermawan dekat sama Allah, dekat sama orang-orang yang ada di sekitar, mahbub, dicintai, disayangi, tidak dibenci oleh orang. Kenapa? Karena terhadap hartanya dia dermawan, bantu. Ya, orang yang kesusahan tidak bantu, dia bisa bantu. Ya. Dia bisa bantu, dibantu. Nah, ketika kita bisa bantu, tidak bantu, berarti ada sifat kikir pada diri kita. Tamam. Dia akan dibenci sama orang kalau sifat bakhil pada dirinya, dipeliharanya. Jauh daripada dekat sama manusia, dekat sama surga, jauh dari neraka, bilang Nabi. Nah, ini orang yang dermawan. Tapi kalau orang yang kikir, bakhil, jauh dia dari Allah, jauh dia dari manusia, jauh dia daripada surga. Nah, kalau sudah jauhnya dari surga, di sana tidak ada tempat ketiga. Ya. Meski ada tempat ketiga pun nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Ahlul fitrah itu tidak masuk surga, wala masuk neraka mereka. Nah, sampai waktu yang ditentukan Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Inti cuma ada dua, kalau tidak surga, neraka. Nah, kalau orang udah jauh dari surga, berarti yang dekat sama dia neraka. Waliyahulillah. Allah lindungi kita dari sifat kikir, insya Allah. Allah senantiasa tumbuhkan di dalam diri kita sifat dermawan. Orang yang menahan hartanya atau bakhil terhadap harta mereka, yang akan dikalungkan kelak di hari kiamat. Wallahu khabirun bima ta'malun. Wa huwa khairul lahum bal huwa syarrun saytawaqu mabakhilu bihi yaumal qiyamah. Walillahi mirathus samawati wal ardh. Milik Allah yang ada di langit dan di bumi. Walillahi mirathus samawati wal ardh. Milik siapa yang ada di langit di bumi? Milik Allah. Lalu kenapa kita tidak mau mengeluarkan zakat kita? Artinya bakhil dengan harta tersebut. Lillah mirathus samawati wal ardh. Di ayat yang lain, lillahi khazainus samawati wal ardh. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Milik Allah. Kalau sudah milik Allah, patut, wajar, boleh Allah meminta, milik dia kok. Allah khabirum bima ta'malun. Allah itu maha teliti terhadap apa yang kalian lakukan. Orang yang menahan atau kikir terhadap harta zakatnya, paling tahu, Allah tahu, tidak akan ada yang luput. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kamu harta-hartamu. Ini peringatan dari Allah untuk kita orang-orang yang beriman, karena khitab ditujukan kepada orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah jadikan kita orang yang beriman dan sempurna iman kita. Jangan sampai harta benda melalaikan kamu. Dari apa? Dari semua yang diperintahkan Allah, dari kewajiban.
Jangan hartamu melalaikanmu dari panggilan sholat. Jangan hartamu melalaikanmu dari bakti kepada orang tua. Jangan sampai harta benda melalaikanmu dari orang yang butuh kepadanya untuk dibantu. Wala auladukum, jangan anak-anakmu melalaikan kamu dari Allah Subhanahu wa taala dengan kamu biarkan dia, tidak kamu didik mereka, tidak kau kenalkan agama, tidak kamu kenalkan siapa Tuhan anakmu, tidak kamu kenalkan siapa nabi anakmu. Nah, kamu tahu siapa Tuhanmu, nabimu, anakmu? Kamu abaikan, kamu lalai saja terhadap la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Daripada ingat kepada Allah. Jangan, bahaya. Kalau kamu sampai melakukan, kalau sampai kamu lalai dibuatnya oleh harta bendamu, kalau sampai anak-anak melalaikan kamu dari ingat kepadaku, maka kamu orang yang merugi, kata Allah. Yang rugi siapa? Ini yang lalai. Terhadap harta, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib asaddaqu wa akum minasalihin. Infakkan, keluarkan. Kalau memang itu zakat, itu wajib, keluarkan zakatnya. Mimma razaqnakum, Allah yang kasih kamu rizki, yang punya duit, yang banyak harta, Allah yang kasih kamu rizki. Kalau memang udah waktunya kamu keluarkan. Kalau memang dianjurkan, disunnahkan untuk kamu keluarkan sebelum datang kepadamu ajal. Nah, kalau sudah datang ajal, barulah nanti mereka. Orang kalau udah didatangin ajal, ikhwan yang dimuliakan Allah, itu udah nggak bisa ngapa-ngapain nih orang. Tamam. Meski dia masih hidup, orangnya masih hidup, tapi ajalnya sudah di hadapan mata dia. Dia belum mati, tapi sudah nggak bisa bergerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain udah. Ketika ajal itu sudah dihadapkan di hadapan kita, udah manusia itu yang mereka bisa lakukan hanya melihat. Apa yang mereka melihat? Melihat orang di sekitar? Bukan. Melihat tempat yang akan mereka diletakkan Allah di dalamnya. Mungkin itu surga, mungkin itu neraka. Waliyadzubillah. Itu yang bisa dilihat, tapi dia belum mati, ajalnya sudah datang. Tapi dia masih punya keinginan yang didatangkan ajalnya, tapi udah terlambat ya, sudah ta'akhir. Tapi dia cuma pengen keinginan apa? Keinginannya minta sesaat aja bisa ngapain itu, bisa bergerak, bisa melakukan sesuatu. Gak bisa, sudah ajalnya sudah datang, bagaimana bilang Allah wala yuakhirullah, gak diundur, gak dikasih kesempatan. Idza jaa ajaluha, setiap nafsu, setiap nyawa, setiap manusia itu la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu bima ta'maluna basir. Allahu khabirun bima ta'malun. Allahu khabirun bima ta'malun. Kalaupun mereka dikasih kesempatan cuma untuk mengeluarkan hartanya, sedekah ya hartanya tadi, yang banyak hartanya, yang banyak duit tadi, yang banyak kaya, yang melimpah luas kekayaannya, harta bendanya, dia cuma pengen habiskan ya. Yang tempat dilihatnya adalah surga penuh kenikmatan, tapi masih meninggalkan harta pun masih minta sama. Kalau dikasih kesempatan, ya Allah kasih kesempatan, fa as-saddaq, aku akan bersedekah, aku sedekahkan. Ya, aku akan mensedekahkan sepertiga dari milikku, karena sisanya masih kalau ada ahli waris. Semuanya di jalan Allah. Itu bagi yang sudah melihat tempatnya surga. Yang melihat tempatnya bukan di dalam surga, waliyadzubillah, finnar, begitu juga. Kalau bisa dikasih kesempatan, semuanya akan kuhabiskan di jalanmu ya Allah. Sepertiga dari kekayaan. Yang tersisa tidak bakal aku sisakan. Habis itu ambil udah nyawa. Fala yuakhirullahu nafsan. Dan Allah kasih kesempatan.
Tidak ada tenggang waktu lagi dari Allah. Setiap nafsu nyawa kita yang menghadapi ajal ini. Mati udah mati. Apa yang mau diperbuat? Jadi jangan melalaikan kita harta. Allah berikan pemahaman insyaallah. Nabi SAW bersabda, iyakum. Kalimat iyakum tahdir. Tahdir ini warning, danger, bahaya atas kalian. Maksudnya hati-hati kamu, kata Nabi. Iyakum wasyuha. Hati-hati kamu dengan sifat kikir. Kalau ada hilangkan, minta bantuan kepada Allah. Ya Allah, gantikan sifat kikir yang ada di dalam diriku dengan kedermawanan. Minta di dalam doa seperti itu. Ya. Kalau ada keluarkan, gantikan dengan sifat dermawan. Karena sifat kikir ini membahayakan bagi si pemiliknya. Bilang Nabi, iyyakum wasyuha. Hati-hati kalian dengan sifat kikir. Fa inna wa halaka man kana qablakum. Karena sifat kikir ini yang membinasakan orang sebelum kalian. Sifat kikir. Qarun kan? Kikirnya Qarun, binasa dia ditelan bumi. Firaun gitu juga. Semua. Ta'alabah begitu juga. Kikir untuk mengeluarkan zakat. Hamalahum ala ayasfiku dima'ahum fastahallu maharimahum. Itu sifat kikir bisa menyebabkan kamu melakukan sesuatu yang diharamkan Allah. Pertumpahan darah antar saudara. Bisa terjadi? Bisa. Karena sifat kikir. Hatta di dalam pembagian waris kadang-kadang datang kepada kita tidak mau mengikuti tuntunan Al-Quran. Pembagian waris. Mereka mengikuti dengan logika mereka. Mereka kenyangkan hawa nafsu mereka dengan cara bagi rata. Lah, khata, ghalat, salah. Yang ditinggalkan oleh yang meninggal, kemudian dibagikan terhadap ahli waris yang masih hidup, itu tuntunan yang sudah ada di dalam Al-Quran. Enggak boleh bab adil sama rata itu enggak ada, bukan tuntunan Al-Quran, itu bukan tuntunan Allah, tuntunan syaitan dan hawa nafsu. Banyak yang terjadi seperti itu. Ini berkaitan sama harta. Kenapa kami perempuan dapat sedikit, laki-laki dapat 2? Kamu tidak wajib untuk menafkahi kalau ibumu masih hidup yang meninggal bapak. Yang wajib anak laki-laki, wajar dia dapat double. Dia punya tanggung jawab, dia juga bertanggung jawab terhadap seorang ibu jika ibunya masih hidup. Bahkan dia bertanggung jawab terhadap kamu adik perempuannya. Makanya kak laki-laki dilebihkan dalam hitungan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang tanggung jawabnya berat. Nah, ini orang kadang-kadang melihat sisi nominal. Nah, ini budak nafsu tadi. Termakan daripada bisikan iblis dan syaitan. Tidak mau, dia mau bagi rata. Tidak. Kalau ada perihal yang seperti ini, ya, naiklah ke pengadilan agama. Jangan khawatir. Banyak saya mendapatkan hal-hal seperti masalah harta warisan ini bertanya. Kita kasihkan dengan cara Al-Quran memberitahu solusi, tidak mau. Mau kita marah? Oh, bisa. Tugas kami menyampaikan. Nah, kalau kamu mau taat kepada Allah, bagimu kebaikan ke dunia dan akhirat. Kamu membangkang perintah Allah, bagimu balasan nanti di dunia dan di akhirat. Ini orang berarti nggak bisa dibimbing dengan tuntunan Al-Quran. Dia mau dengan bimbingan hawa nafsunya. Nah, bukan sini tempatnya, pengadilan agama. Kalau dia tidak terima, bisa naik ke hukum dan mahkamah. Nggak mau terima, aku mau bagi rata, mana bisa. Jadi kalau ada orang yang ribut masalah harta warisan, naik ke pengadilan agama. Gak usah repot, gak usah datang ke ulama. Ya, kalau nggak bakal ketemu, kalau tidak ada kesepakatan semua yang menerima harta waris ini, ahli waris ini tidak mau mengikuti tuntunan Al-Quran, gak usah datang ke ulama. Gak usah datang ke orang yang paham. Datang ke pengadilan. Datang ke pengadilan agama, beritahu kasusnya, berapa harta yang ditinggalkan, asetnya, yang mau mendapatkan waris fulan, fulana, 1, 2, 3, nanti mereka yang bagi.
Selesai. Yang kagak terima tuntut ke kepolisian bisa jalur hukum. Nah, ini orang lebih takut sama manusia daripada hukum Allah. Yang seperti ini perihal harta, banyak kan orang takut dengan hukum yang dibuat oleh manusia daripada hukum yang telah diturunkan Allah. Hukuman penjara dia takuti, tapi mereka tidak takut dengan jahanam bagi orang yang tidak mengikuti tuntunan waratha, arti warisan, hukum waris dalam Al-Quran. Lihat ayat terakhirnya itu. Bagi yang tidak mengikuti ketetapan Allah dalam urusan warisan, tempat kembalinya neraka jahanam. Dia tidak takut sudah sama jahanam. Kenapa? Mungkin karena belum dia saksikan atau dia rasakan. Lebih takut kalau di penjara, lebih takut kalau dihukum dengan hukuman yang dibuat oleh manusia. Waliyahzubillah. Maka tidak usah datang ke ulama. Tamam. Kecuali kalau ahli waris itu sudah sami'na wa ata'na terhadap hukum yang diwahyukan Allah, yang didatangkan di dalam hukum Islam. No comment. Kami apa yang didatangkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang telah ditentukan oleh ulama melalui ilmu waratha, hukum-hukum tentang warisan, kami taat dan kami patuh. Nah, ini tidak apa-apa. Tapi kalau satu masih ada yang membangkang, gak usah datang ulama, datanglah ke pengadilan. Dia tidak terima, langsung diadili. Udah mau nurut tuh orang. Ayah. Saya pusing. Berapa banyak orang bertanya kepada saya masalah warothah ini. Saya langsung lempar pengadilan. Ya, berapa banyak orang yang saudaranya ini bulan. Semuanya ada yang setuju atau mengikuti. Ada satu yang apa namanya piau kau nggak ngerti apa. Pengadilan. Langsung saya lempar ke sana. Tidak usah datang ke sini. Bilang usah. Langsung pengadilan. Selesai dia. Dia tidak suka tuntut. Ya, takut dia sama hukum polisi. Wah, lu tidak takut sama hukum Allah. Ya. Allah kasih kita ini longgar waktu untuk betul-betul kembali kepadanya. Sampai mati, sampai roh ini dikerongkong. Dikasih kesempatan sama Allah. Kenapa orang yang cerdas jadi bodoh dibuat sama syaitan dan iblis? Karena bujuk, apalagi masalah harta. Ya. Oleh karena itu Nabi memberikan satu kecaman bahaya kalau sifat kikir itu ada pada diri kita. Dengan sebab itulah banyak menumpahkan darah sehingga melanggar apa yang diharamkan atas mereka. Apa yang diharamkan berani mereka labrak. Sifat kikir tidak lain karena ada di dalam diri orang itu sifat kikir. Apa buktinya? Dia tidak mau dapat sedikit yang saudaranya dapat banyak. Kalau bab warisan, di lain hal juga termasuk ya, masalah harta. Nabi Isa berkata tidak masuk surga orang yang kikir. Masuk surga orang-orang yang kikir? Tidak. Yang masuk surga orang yang dermawan. Wala orang yang penipu. Seorang penipu tidak akan masuk surga. Yang masuk surga orang yang jujur. Wala pengkhianat, tidak masuk surga orang yang pengkhianat. Yang masuk surga orang yang amanat. Dan orang yang berakhlak buruk nggak masuk surga. Yang masuk surga orang yang akhlaknya baik. Di pengajian minggu lalu, ya. Majabalallahu waliyanillah ala sakhi wa husnil khuluq. Bilang Nabi, inna hadha din irtadai nafsi wa la yuslihu illa sakha wa husnil khuluq. Agamamu itu Islam yang ada pada dirimu, pengakuanmu terhadap keislamanmu itu tidak akan sempurna Islammu kalau seandainya akhlak kita jelek. Allah berikan pemahaman untuk kita, Allah muliakan perkumpulan kita, dan Allah selalu berikan teguran untuk iman kita, untuk jiwa kita, untuk hati kita, dan mudah-mudahan hati kita tertegur terhadap apa yang Allah telah sampaikan melalui Al-Quran yang diwahyukan, melalui hadis yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui kalam-kalam orang-orang saleh, ahli ma'rifah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita punya derajat terangkat di sisinya. Allah angkat derajat kedua orang tua kita, diampunkan dosanya, dipanjangkan umurnya, sehat, afiat, dan diberikan banyak kebaikan untuk
untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saleh bin Nahbaran yang hadir ke Adrian Tabi'in